Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhanhas dengan NIM A241218080 dari kelompok 3 Praktikum Fisika Dasar kelas B. Akan melakukan percobaan kelima, yaitu balok kaca dan prisma. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu membuktikan hukum Snellius tentang pembiasan, menentukan indeks bias pada satu bidang batas balok kaca dan dua bidang batas prisma, menggambarkan jalannya sinar bias pada balok kaca dan prisma, menentukan besarnya sudut deviasi. Adapun alat dan bahan beserta fungsi yang digunakan pada percobaan ini yaitu balok kaca sebagai medium satu bidang batas pada percobaan, prisma sebagai medium dua bidang batas pada percobaan, kertas grafik sebagai media gambar balok, kaca dan prisma, papan landasan sebagai alas kertas untuk menggambarkan pada percobaan, jarum pentul sebagai penanda titik sinar datang dan hasil pembiasan, paku tindih sebagai presentasi benda dan bayangan, busur derajat untuk mengukur besar sudut sumber cahaya, mistar 30 cm untuk membuat garis vertikal dan tegak horizontal yang sama panjang. Hukum Snellius merupakan rumus matematika yang memberikan hubungan selang sudut datang dan sudut bias pada cahaya atau gelombang lainnya yang menempuh ketentuan yang tidak boleh dilampaui selang dua medium isotropik lain seperti udara dan gelas. Nama hukum ini diambil dari matematikawan Belanda Wilbrord Snellius. Itulah sebabnya hukum pembiasan cahaya biasa disebut hukum Snellius. Bunyi hukum Snellius yaitu sinar datang, garis normal, sinar bias terletak satu bidang datar. Bisa kita perhatikan di bawah ini merupakan rumus dari hukum Snellius. Pembiasan cahaya merupakan peristiwa perubahan arah rambat cahaya ketika berpindah dari satu medium ke medium lain yang kerapatan optiknya berbeda. Penyebab terjadinya pembiasan cahaya dibagi menjadi dua. Pada gambar A, ketika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka sinar datang akan dibiaskan mendekati garis normal. Contohnya ketika sinar datang melalui medium udara menuju air. Pada gambar B, ketika sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, maka sinar datang akan dibiaskan menjauhi garis normal. Contohnya ketika sinar datang melalui medium air menuju udara. Berikut merupakan contoh pembiasan cahaya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sedotan atau pensil yang dicelupkan pada gelas bening berisi air akan terlihat bengkok jika dilakukan pengamatan dari luar gelas bagian samping. Peristiwa ini diakibatkan karena cahaya datang dari medium kurang rapat yaitu udara menuju medium yang lebih rapat yaitu air. Cahaya kemudian dibiaskan menjauhi garis normal. Proses tersebut terjadi di dalam gelas yang berisi air. Yang kedua, dasar kolam yang dipenuhi air akan terlihat lebih dangkal dari yang sebenarnya ketika dilihat dari daratan. Sebab di lingkungan tersebut terjadi pembiasan cahaya, yaitu ketika cahaya yang datang dari udara sebagai medium kurang rapat menuju air sebagai medium yang lebih rapat. Pembiasan terjadi karena cahaya dibelokkan menjauhi garis normal. Yang ketiga, terjadinya pelangi. Pelangi biasanya turun setelah hujan yang disertai dengan panas. Peristiwa pelangi disebabkan oleh dispersi dari cahaya matahari yang memiliki sifat polikromatik dan diubah menjadi cahaya monokromatik. Hal ini terjadi karena cahaya tersebut dibiaskan oleh tetesan air hujan. Cahaya matahari yang telah dibiaskan akan menghasilkan warna-warna cahaya matahari menjadi terpisah. Itulah tadi penjelasan saya tentang percobaan 5 balok kaca dan prisma. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.